Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna fi hadha syahril karimi ala siyami wal qiyami. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba pilihan Allah yang telah diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan puasa, menghidupkan malam-malam dengan sholat, memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan ini adalah benar-benar bulan pengampunan untuk kita, pengangkatan derajat. Bulan Allah ridho kepada kita semuanya. Kita akan membaca kitab demi kitab. Pertama adalah kitab Salat Berjamaah. Kitab Salat Berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan juga ini kami harap ini bisa untuk semua para imam-imam masjid, pengurus masjid, bisa mengikuti agar semua yang sholat berjamaah di masjid lebih sempurna. Lebih sempurna dengan ilmu. Lebih sempurna dengan ilmu. Bukan hanya sekedar sholat saja. Maka ini satu kami hadirkan sholat berjamaah. Agar keutamaan berjamaahnya sempurna. Karena kita melihat ada orang melakukan sholat berjamaah hanya begitu saja. Kesempurnaan tidak mereka peroleh karena tidak dengan ilmu. Dan bisa jadi ini adalah karena memang tidak mengerti atau tidak peduli. Kalau tidak peduli lebih bahaya lagi. Kalau tidak mengerti setelah belajar mungkin mudah. Mudah. Akan tetapi jika memang orangnya itu adalah tidak peduli, ini repot. Cuek. Ilmu hanya di otak tapi tidak diamalkan. Baik, kita langsung saja kepada mengenai yang belum punya bukunya, bisa segera dimiliki buku ini. Akan kita baca mungkin bab demi bab. Bismillah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantarnya tidak kita baca. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'd, kita langsung sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu apa sih?
Menurut bahasa, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara berkelompok. Berkelompok. Sedangkan menurut istilah fikih, istilah para ulama, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh minimal 2 orang. 2 orang sudah disebut sholat berjamaah. Terdiri dari seorang imam dan seorang makmum dengan cara dan niat tertentu. Niatnya jelas. Ada niatnya nanti akan dibahas. Caranya juga ada. Itu sholat berjamaah. Baik, adapun dalam sholat berjamaah itu nanti ada hukumnya. Ada hukumnya. Hukumnya ada yang wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukum. Maka kita akan belajar dulu sedikit lah. Agak sedikit punya wawasan dalam hukum itu ada yang namanya fardu ain. Sebelum kita membahas sholat berjamaah, fardu ain itu adalah kewajiban yang dibebankan atas orang per orang. Semua harus melaksanakan fardu ain. Seperti melakukan sholat wajib, sholat subuh, zuhur itu fardu ain. Setiap orang demi orang wajib melakukannya. Dan jika tidak, maka dia berdosa bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada namanya fardu kifayah. Di sini ada kitabnya semuanya. Fardu kifayah adalah fardu yang Allah bebankan kepada semua orang itu, orang tersebut. Cuman jika ada salah satu atau sebagian dari mereka yang melaksanakannya, maka gugur bagi yang lainnya. Fardu kifayah. Contoh, memandikan mayit. Dan juga nggak bisa kalau orang 1000 di kampung mandikan semuanya malah nggak mandi. Cukup 2-3 orang melaksanakannya, yang lain gugur kewajibannya. Sehingga di kampung kita sudah menjadi umum adalah fardu kifayah. Mau kemana? Ada fardu kifayahan. Melaksanakan fardu kifayah artinya apa? Sebuah kewajiban tapi cukup jika ada sebagian dari mereka yang melaksanakannya akan gugur bagi yang lainnya. Ini masalah hukum dulu singkat. Sedikit harus ada wawasan karena kita akan bahas hukum sholat berjamaah. Kemudian setelah itu sunnah. Ada sunnah muakkadah. Ada sunnah yang dikukuhkan. Sunnah yang dikukuhkan, ada sunnah itu adalah ada sunnah biasa. Ini sengaja kita hadirkan dalam bab sholat berjamaah. Sunnah muakkadah itu adalah satu kesunnahan yang sangat dianjurkan karena Nabi menekuninya, tapi tidak sebuah kewajiban. Seperti di sholat qobliyah ba'diyah itu Nabi menekuni. Qobliyah subuh Nabi menekuni, hampir tidak pernah ditinggalkan. Maka karena Nabi menekuni menjadi muakkadah. Muakkadah itu mendekati wajib. Kemudian ada sesuatu yang haram. Kalau kita kerjakan mendapatkan dosa itu haram, semuanya tahu. Itu haram maksudnya apa? Kalau kita lakukan adalah dosa. Makruh lah, kita harus paham. Kalau namanya makruh enggak dosa, tapi enggak baik. Makruh enggak dosa. Kalau ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Kalau kita melakukan yang makruh tidak dosa, tapi kalau kita meninggalkannya mendapatkan pahala. Yang keenam adalah mubah. Mubah itu boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Boleh dilakukan tidak dosa, dan jika ditinggalkan pun tidak dosa. Ini adalah gambaran tentang hukum-hukum. Baru nanti setelah itu masuk sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah? Harus paham di sini. Pertama kita bicara sholat Jumat dulu deh, yang paling berat di sini. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi orang per orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Sholat Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Nanti ada bab sholat Jumat kita hadirkan. Laki-laki yang mukim, yang tidak bepergian, yang sehat, tidak sakit. Perempuan tidak wajib. Orang sakit tidak wajib. Bepergian tidak wajib. Orang yang tidak mukim tidak wajib. Ya tadi. Ini. Maka sholat Jumat hukumnya fardhu ain bagi orang-orang yang memenuhi syaratnya. Nah,
Sholat jamaahnya. Karena sholat jamaah dalam sholat Jumat. Sebab kalau nggak pakai jamaah, nggak sah juga sholat Jumat. Mana ada sholat Jumat sendirian. Sholat Jumat harus berjamaah. Maka berjamaah dalam sholat Jumat fardu ain. Wajib dong. Wajib setiap orang yang melakukan sholat Jumat harus dengan berjamaah. Yang kedua adalah sholat 5 waktu. Bagaimana sholat berjamaah 5 waktu? Kita harus tahu hukumnya. Sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu ada khilaf di antara para imam. Yang pertama adalah mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah wajib bagi semua orang, akan tetapi jika ada sebagian dari mereka yang sudah melaksanakan sholat berjamaah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i yang pertama. Madhab Syafi'i yang kedua adalah bukan fardu kifayah, nanti sunnah muakkadah yang dikukuhkan nanti. Dalam madhab kita sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Coba ini urutannya fardu kifayah dulu. Yang kedua adalah fardu ain. Jadi sholat berjamaah itu menurut madhab Imam Syafi'i fardu kifayah. Ada yang mengatakan adalah sunnah muakkadah. Mungkin selama ini kita mendengar sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, asalkan di masjid sudah ada yang sholat, maka yang lain nggak wajib lagi. Cuma kehilangan pahala yang besar. Rugi dong. Makanya kalau bicara hukum fikih itu pahala gersang, nggak ada sentuhan. Oh, nggak wajib, ya sudah, saya di rumah aja, begitu. Sebab makanya orang belajar fikih itu nggak cukup. Fikih itu hanya membenarkan cara ibadah. Adapun kedekatan kepada Allah babnya tasawuf nanti. Ini bahaya kalau orang dengar begini, oh cuman fardu kifayah, oh gitu ya. Jadi kalau sudah ada masjid, ya sudahlah, kamu ke masjid aja lah. Wakili saya di rumah aja. Oh, jadi begitu nanti. Ini pembahasan orang fikih. Orang fikih itu kurang dekat pada Allah kalau tidak pakai tasawuf. Nah ini kan pakai, ya sudahlah, kan cuman fardu kifayah. Apalagi pakai pendapat satu lagi, yang sunnah muakkadah, kan hanya sunnah. Ya sudahlah, nggak sholat juga nggak apa-apa. Yang penting kita sholat. Nah ini berarti yang wilayah yang dimasuki hanya wilayah-wilayah fikih. Maka ini fikih. Harus ada sentuhan tasawufnya. Kalau hanya fikih saja gersang. Kalau hanya fikih saja gersang. Baik, pendapat yang lain yaitu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fardu ain. Menurut madhab Imam bin Hanbal adalah madhab Hambali adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang untuk melakukan sholat berjamaah. Tentunya yang memenuhi syaratnya tadi. Cuman wajib di sini menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal ada dua. Wajib sebagai syarat sah kalau seandainya orang sholat sendirian, menurut pendapat ini tidak sah sholatnya. Ayo madhab Hambali. Jadi kalau ada orang sholat sendiri nggak sah dan dosa. Ada yang mengatakan dalam madhab Hambali juga sholat berjamaah itu adalah bukan syarat sah, wajib tapi bukan syarat sah. Artinya begini, kalau orang sholat sendirian dalam madhab Hambali adalah sah, cuman dosa. Makanya para a'immah dari madhab Syafi'i, imam-imam dari madhab Imam Syafi'i cenderung kepada madhab ini agar orang tidak kehilangan keutamaannya. Seperti Imam Haddad sendiri cenderung mengatakan wajib. Karena sayang sekali bagaimana sholat berjamaah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah ke orang tidak rindu melakukan sholat, sama-sama mengerjakan sholat. Makanya kalau hanya bicara fikih saja ini gersang. Jika ada orang nggak peduli sholat berjamaah biasa saja, ketinggalan berjamaah biasa. Ada orang ketinggalan berjamaah nangis. Ada orang sepanjang hidupnya tidak pernah ketinggalan dari shaf awal, istimewa. Sufi yang sesungguhnya tidak pernah ketinggalan shaf awal. Kami singgung tentang tasawuf itu penting. Memang ini pelajaran kita, pelajaran fikih saja. Kalau tidak kita masukkan nilai tasawuf, gersang nanti. Orang kalau tasawuf, tafaqah, orang menekuni fikih, nggak ada tasawufnya, nggak ilmu akhlaknya, tafassak kayak orang fasik, ngentengin ibadah.
Orang sholat berjamaah yang enggak, ngapain? Kan enggak wajib. Waduh, bahaya banget ini. Makanya bedanya orang dulu, orang-orang yang dekat kepada Allah dengan orang-orang kayak kelas kita ini. Kalau orang-orang kelas kita ini, keusulan sholat sunnah itu, hal-hal yang sunnah itu, ngentengin, kenapa? Kan cuma sunnahnya. Kan sunnah. Sunnah. Tapi kalau orang dulu, orang-orang dekat kepada Allah, kalau sudah mendengar sunnah, semangat melakukannya. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi. Jangan sampai kita meninggalkannya. Beda. Sekarang ngentengin, kan cuma sunnah. Cuman sunnah. Nah, ini kacau. Jelas ya? Jadi dalam urusan sholat berjamaah, menurut madhab kita Imam Syafi'i dan jumhurnya, madhab Imam Syafi'i adalah tadi apa? Sunnah, apa fardu kifayah, asalkan sudah ada yang melakukannya, yang lain tidak dosa. Atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Menurut madhab Hambali adalah wajib atau fardu ain. Setiap orang wajib melakukan sholat berjamaah. Dan subhanallah, kita perlulah dalam hal ini ngelirik madhab Hambali deh. Jangan sampai ada di antara kita ngentengin sholat berjamaah. Bahkan ada kabar gembira kalau para solehin itu nggak mau sholat sendiri itu karena takut. Takut apa? Takut nggak diterima kalau sholat sendiri. Tapi kalau bareng-bareng itu, kalau kita sholat dengan orang soleh, masa Allah menerima sholatnya dia, sholat saya enggak? Padahal saya kan sambung dengan sholatnya dia. Jadi sholat bareng-bareng ini adalah harapan untuk diterima oleh Allah lebih besar daripada kita sholat sendiri. Dan mulai detik ini jangan melakukan sholat sendiri. Termasuk nanti akan kami sampaikan bahwasanya, kalau seandainya kita biasa sholat di masjid, berjamaah di masjid, kok ketinggalan sholat berjamaah, maka jangan sampai tidak berjamaah. Kita bisa melakukan sholat berjamaah dengan cara minta tolong kepada yang lainnya. Yang sudah sholat berjamaah sekalipun bisa menolong saudaranya. Namanya sholat mu'adah, dan ini yang jarang dilakukan. Maka pada zaman Nabi ada sahabat Nabi itu datang telat. Sholat sudah selesai, toleh sana toleh sini. Dia bingung, sudah selesai, mau sholat sendiri dia. Cuma Nabi yang penuh kasih melihat orang yang rindu kebaikan ini, Nabi berkata, siapa yang mau menemani sholat orang ini, maka hendaklah bersedekah dengan menemani itu. Berebut sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang sudah sholat berjamaah tadi, nemeni orang yang baru yang belum sholat berjamaah. Maka ini harus kita jadikan budaya yang baik. Artinya kalau memang ada orang ketinggalan, dia sholat sendiri, jangan ragu kita untuk menemaninya. Karena bagi kita adalah seperti sedekah kepadanya. Dan kita mendapatkan pahala, nolong orang untuk melakukan sholat berjamaah. Artinya jangan sampai ada di antara kita tidak melakukan sholat berjamaah. Dalam keadaan apapun. Dan nanti tempat-tempat yang utama akan kita sebutkan. Ini hanya gambaran sholat berjamaah. Jangan sampai na'udzubillah yang penting sholat begitu. Kalau masuk surga itu yang penting surga tertinggi gitu loh. Bukan yang penting sholat surga sih. Harus surga tertinggi. Targetnya harus tinggi dong, istimewa. Sholat berjamaah. Bahkan dalam sholat berjamaah itu sendiri ada martabat-martabatnya. Ada orang yang mendapatkan rakaat yang pertama itu istimewa. Lebih istimewa lagi adalah, tolong dengar semuanya para santri. Kita dengar para santri mungkin ada yang tarawih atau sholat sudah hampir 1 rakaat masih ngobrol misalnya. Berarti hatinya belum hidup. Upayakan mengejar takbiratul ihramnya imam. Imam Allahu Akbar langsung dikejar oleh makmum Allahu Akbar. Itulah saat yang paling istimewa yang didoakan oleh baginda Nabi SAW dengan doa khusus. Jadi jangan ngobrol dulu, termasuk tarawih. Tarawih itu tidak tahu kebiasaannya, namanya kebiasaan itu kan kebiasaan di kampung, bukan kebiasaan di tempat ngaji. Jadi ya mau takbiratul ihram kalau nunggu imamnya mau rukuk. Kalau sudah imam mau rukuk, Allahu Akbar lah. Kok begitu? Gimana? Hebatnya kita adalah kalau bisa beriringan dengan takbiratul ihramnya imam. Nanti disebutkan sebetulnya sih. Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar makmumnya. Ya, tolong sholat berjamaah perhatikan, jangan sampai ada di antara kita yang trader sholat berjamaah. Nanti akan kita sebutkan hujah-hujahnya. Kita baca kitabnya, karena harapan kita juga selesai sesuai dengan targetnya. Kemudian makruh. Ada sholat berjamaah itu makruh. Makruh itu apa? Kita melakukan sholat berjamaah dengan imam yang terang-terangan melakukan kefasikan. Pejudi nggak pernah malu dengan judinya, pezina nggak pernah malu.
Atau dia punya aliran sesat, tapi masih Islam. Ada aliran sesat dengan bid'ah, itu kita makruh sholat di belakangnya. Dan kemakruhan ini parah, nggak mendapatkan pahala jamaah, rugi. Makanya jangan sampai kita menunjuk juga imam orang fasik, kita bikin kemakruhan nanti. Orang nak tahu-taunya apa, siapa imamnya adalah orang yang biasa dengan dosa gede, pemabuk, pencuri dan sebagainya. Karena apa? Secara teori, secara zahir akan ganggu. Yang sholat yang jadi makmum mikir, aduh dia kan yang ini kemarin, oh betul, bukankah dia yang ini? Nggak khusyuk sholatnya, mikirin dia. Padahal kalau sholatnya juga sah-sah aja, tapi makruh. Kemudian ada khilaful aula. Khilaful aula itu ya kayak makruh deh, istilah khilaful aula itu ya deketi makruh. Khilaful aula tidak dianjurkan untuk dilaksanakan dan lebih baik ditinggalkan juga, seperti sholat imam dan makmum yang berbeda. Imam dengan makmum sholatnya berbeda, maka ini khilaful aula. Sebagian mengatakan untuk memudahkan orang awam, khilaful aula ya kayak makruh deh. Contohnya, imamnya sholat duhur, makmumnya sholat asar, beda sholat. Gimana kejadiannya? Ada imam yang mengkodok sholat, ntar ya saya mau kodok sholat duhur, akhirnya makmumnya, ada makmum, anak ikut deh, anak sholat asar. Beda segini sholatnya sah. Cuman di sini adalah khilaful aula. Bisa diartikan khilaful aula adalah makruh juga. Cuman dalam bahasa usul fikih adalah ada dibedakan dalam hal ini. Namun secara makna adalah sama. Sholatnya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sholatnya sah, tidak mendapatkan sholat berjamaah. Ada sholat berjamaah haram. Yaitu sholat bagaimana? Haram dan sah. Sholat berjamaah kita tidak ada tempat, ada tempat sendiri. Kalau sholat sendiri, di tempatnya sendiri nggak ada temannya. Tapi bisa sholat berjamaah, tapi tanahnya orang. Kalau kita melakukan sholat berjamaah di tanahnya orang, tanah gosip, maka dosa. Sholat berjamaahnya sah, tapi dosa. Ya untuk apa kalau gitu? Kan bisa jadi dalam sebuah keadaan, kita nggak ada tempat untuk berjamaah, kecuali kita di tempat ini, kosong ini tempatnya. Biarpun itu tempat kosong, kalau bukan tempat kita gunakan untuk sholat berjamaah. Nama sholatnya sholat menggosok. Menggosok adalah menguasai haknya orang lain tanpa izin. Sholat di situ hukumnya haram. Baik. Adapun nanti ada, selesai ya ini, kemudian saya singgung masuk tarawih. Itu adalah masalah hukum sholat. Sholat berjamaah, ada yang wajib tadi, sampai ada yang haram. Sholat jamaah haram. Baik, kemudian ada sholat berjamaah dalam sholat sunnah. Makanya jangan sampai kita latah mentang-mentang semangat langsung sholat sunnah tapi berjamaah. Gimana hukumnya begitu? Biar heboh, biar rame, asik. Sholat kok asik-asikan begitu. Ajib ini kalau berjamaah, buat ngarang sendiri berjamaah. Tidak dianjurkan berjamaah, dia melakukan sholat berjamaah. Maka di sini disampaikan, ada dijelaskan bahwasanya dalam sholat sunnah ada dua, yaitu sebagai berikut. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Pertama adalah sholat istisqa. Sholat sendiri juga boleh istisqa, tapi dianjurkan berjamaah. Maka kita pergi ke lapangan, seperti yang biasa kita lakukan kalau musim kemarau. Yang kedua adalah sholat gerhana, dianjurkan dengan berjamaah. Kemudian sholat Id, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dianjurkan berjamaah juga. Salat tarawih termasuk salat yang dianjurkan berjamaah, karena ceritanya Nabi melakukan salat diikuti sahabat Nabi, berarti kan berjamaah. Salat witir di bulan Ramadan, selain Ramadan sendiri, salat witir di bulan Ramadan dianjurkan kita melaksanakannya dengan berjamaah. Kalau sendiri boleh. Mungkin ada di antara kita itu tidak sempat witiran di masjid karena satu hal, maka kita bisa melaksanakan witir di luar masjid. Kita sholat tarawih, tak taunya nggak tahu sakit perut atau apa, harus memutus. Maka kita tetap saja nanti disunnahkan sholat witir biarpun tidak berjamaah. Jelas ini? Maka untuk mengerjakannya dengan berjamaah dari sholat-sholat tersebut adalah dianjurkan. Kemudian ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan.
Tidak dianjurkan. Seperti sholat-sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Nggak perlu deh. Habis sholat duhur berjamaah, assalamualaikum doa langsung sallu sunnata ba'diyatil duhri rakaataini ajarakumullah, langsung berdiri sholat berjamaah, sholat ba'diyah duhur. Nggak usah. Ya, nggak usah. Karena tidak dianjurkan yang demikian itu. Ya sudah, sholat ba'diyah duhur sendiri-sendiri. Sholat tahiyatul masjid sendiri-sendiri. Gak usah nunggu rombongan, ayo masuk masjid bareng-bareng, gak bismillah, sholat jamaah, kok tahiyatul masjid. Ya gak usah, dipikir sholat duhur malah. Jadi gak usah aneh-aneh lah, kan gitu. Ya mungkin namanya orang ahli ibadah tanpa ilmu biasanya bikin aneh-aneh. Ajib, kita harus spesial, kita kan orang khusus. Jadi kita tahiyatul masjid masuk bareng biar kompak, habis sholat tahiyatul masjid bareng-bareng. Nah, ini aneh-aneh. Sholat duha tidak dianjurkan berjamaah. Sholat duha. Sholat witir di luar Ramadan tidak dianjurkan berjamaah. Ingat, sholat duha tidak dianjurkan berjamaah. Kalau dicari tambahan lagi ada seperti sholat sholat tasbih dan sebagainya, itu tidak dianjurkan berjamaah. Cuma nanti ada tambahan, cuma di sini tidak dihadirkan. Dari sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, dari sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, seharusnya ada tambahannya supaya ada catatannya. Tambahan. Dari sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, boleh dikerjakan dengan berjamaah untuk mendidik saja. Misalnya, sholat duha ini anak-anak kecil belum biasa, kalau sholat sendiri main mereka. Sehingga di sebuah sekolah ada sholat duha berjamaah, namanya sholat latihan. Maka boleh sholat duha, semua sholat yang tidak dianjurkan dilakukan dengan berjamaah. Kalau dilakukan dengan berjamaah, jika tujuannya untuk mengajari mereka, untuk membiasakan, jadi boleh. Mohon ini pakai catatan ini, supaya nanti tidak mandek. Waktu ngomong nggak boleh langsung dibatalin lagi. Cuman yang aneh itu adalah sudah 8 tahun latihan terus sholat duha, ibu-ibu misalnya. Hendaknya sudah dilatih sholat sendiri-sendiri. Mungkin awal-awal perkumpulan ibu-ibu, mungkin kita sampai berapa kali kita sholat duha berjamaah biar terlatih. Kalau sudah nanti lepas sendiri-sendiri, biar sholat sendiri-sendiri. Mungkin ada yang berkata, kalau suruh sholat sendiri-sendiri, tetap saja nggak sholat, bagaimana? Ya sudah, diadakan lagi berjamaah untuk mendidik lagi. Sampai kapan? Ya sudah, dididik sampai kapan saja. Jadi intinya, boleh dilakukan sholat berjamaah untuk mendidik, untuk latihan. Dari sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, boleh dilakukan sholat dengan berjamaah untuk mendidik tadi. Kayak sholat duha untuk mendidik. Baik, selesai sampai di sini. Kemudian, tentang dalil-dalil Al-Quran, hadis Nabi tentang sholat berjamaah ada. Nanti ada rinci. Jadi kami berharap ini para imam masjid, itu jangan sampai hanya jadi imam hanya karena dia penghafal Quran. Orang menghafal Quran belum tentu ngerti fikihnya, nggak jaminan. Anak-anak di sini banyak hafal Quran. Pasti setelah hafal Quran baru masuk kelas tafakuh. Karena orang hafal Quran saja belum cukup, bukan langsung fakih, bukan langsung ngerti fikih, bukan. Harus belajar ilmu yang lainnya. Seperti halnya di pondok kita ini kan anak-anak suruh menghafal Quran dulu, tapi sekedar hafal saja, setelah menghafal Quran baru belajar. Nah ini imam-imam masjid banyak ditunjuk karena dia hafal Quran, satu, suaranya bagus, fikihnya belum ada. Sekarang ayo diisi ilmunya. Kayaknya ini imam masjid nggak boleh kedip di sini nih. Pengurus masjid nggak boleh kedip kalau belajar ini. Harus maksimal, diulang-ulang, harus dimiliki bukunya ini. Dan memang yang kami baca adalah sedikit kita ringkas. Di sini mungkin lebih lapang lagi. Ya, harus didapat kitab ini. Di antara dalil tentang salat berjamaah adalah sebagai berikut. Al-Quran surat An-Nisa, wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Kalau engkau di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad, Nabi Muhammad yang diperintah, kamu ingin melaksanakan sholat, maka hendaknya melakukan sholat sekelompok denganmu. Sekelompok denganmu ya sholat berjamaah. Ayat ini menunjukkan anjuran untuk sholat berjamaah di dalam keadaan berperang. Dalam keadaan berperang, Nabi ngajari sholat berjamaah. Ajib. Perang ini kan dalam keadaan kita sibuk,
tapi ternyata tetap saja dianjurkan berjamaah. Ini isyarat yang luar biasa, dahsyat bahasanya. Yadullahi ma'al jama'ati. Kekuatan yang Allah berikan kepada hambanya, sarananya karena kita berkumpul dan berjamaah. Maka dengan berjamaah termasuk dalam sholat, itu akan mengundang pertolongan dari Allah. Maka paling bagus kita itu dalam melaksanakan apa? Berjamaah, rame-rame, ada silaturahmi di dalamnya. Maka kekuatan itu nanti Allah akan berikan pertolongan. Sehingga dalam keadaan perang pun baginda Nabi kok masih melakukan sholat berjamaah. Kan biasa sholat sendiri, yang penting aman, kan begitu? Tidak, lakukan dengan berjamaah. Nanti ada namanya sholatul khauf. Sholat saat dia berada di medan laga, peperangan, dilihat musuh di mana tempatnya. Bahkan nanti di saat kita perang berkecamuk, bagaimana cara sholatnya? Ada. Itu menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu sangat penting. Kalau nggak penting, sudahlah wahai sahabatku, kalian sholat sendiri di kemah, biar aman. Jangan sholat di sini. Malah Nabi nggak sholat di lapangan. Musuh melihat, sholat. Cuman karena apa? Keyakinan. Dengan semacam ini akan ada pertolongan dari Allah. Kan begitu. Sholat berjamaah. Ini adalah dalilnya dari Al-Quran. Kemudian ada hadis Nabi SAW dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW qala bersabda, salatul jama'ati, salat berjamaah dengan cara yang nanti akan kita sebutkan, tafdhulu akan melampaui salat al-fadli dari salat sendirian bisab'in wa isrina darajatan, 27 pangkat. Kalau kita melakukan sholat sendiri mendapatkan pangkat kemuliaan, gara-gara kita berjamaah diangkat menjadi 27. Sehingga sebagian memaknai dilipat gandakan sampai 27. Ya sama kurang lebihnya seperti itu maknanya. Kalau dilipat gandakan ya dilipat gandakan pangkatnya, dilipat gandakan pahalanya mungkin semuanya. Artinya apa? Perbedaannya jauh. Makanya sangat bodoh kalau kita ngerti seperti itu kok masih sholat sendiri. Ya kita sekali, kalau cerdas, orang cerdas dalam berbisnis, ya kita sama-sama modalnya, saya pengen yang untungnya 20 kali lipat kan begitu. Misalnya Anda bisnis A, untungnya saya modal 1 juta, Anda dapat 27 juta. 27 juta. Oke. Yang satu cara kerjanya sama, yang satu modal 1 juta ya dapat untung 3 juta. Pilih mana yang orang suka cari duit? Ya 1 juta, 27 juta karena dia cerdas urusan duit. Tapi kita urusan duit kita cerdas, tapi urusan ibadah nggak cerdas. Maka kita harus cerdas sekarang hari ini. 1 dapat 27. Masa minta 1 dapat 1? Maka ayo semangat berjamaah. Dalam riwayat khamsin wa ishrina darajatan ada mengatakan 25 derajat, khilaf. Ini menunjukkan begitu. Ada sebagian kalau 27 adalah dengan kesempurnaan semacam ini, dengan kekhusyuannya. Kalau 25 adalah kurang khusyuk. Biarpun kurang khusyuk dilipat gandakan. Allah. Ini ada perbedaan. Kenapa 25, 27 ada perbedaan di saat melaksanakannya? Yang jelas keutamaan sholat berjamaah seperti itu. Kemudian ini sholat berjamaah memiliki beberapa keutamaan, di antaranya adalah kalau kita sebut riwayat banyak pembebasan dari api neraka. Keutamaannya selamat dari sifat munafik. Kalau kita rajin berjamaah akan dihilangkan oleh Allah dari sifat munafik. Dan juga pada zaman Nabi ciri orang munafik yang paling tampak adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat dengan Nabi itu maunya siang hari. Kalau malam tidak kelihatan. Kalau malam apa? Dulu nggak ada listrik. Jadi orang kalau tidak datang ke masjid ya nggak ketahuan. Gelap gulita. Kalau siang baru sholat dengan Nabi. Karena orang munafik. Maka dengan melakukan sholat berjamaah itu menjadi sebab Allah akan cabut kemunafikan dari hati kita. Kemudian apa? Diampuninya dosa. Allah mengampuni dosanya. Harapan besar diterimanya sholat berjamaah. Dengan rombongan akan semakin besar harapan sholat kita untuk diterima. Mendapatkan pahala yang besar, menolak waswas dan menjaga dari gangguan setan. Jadi kalau sholat sendiri kadang-kadang nggak selesai-selesai, tapi ternyata di saat kita melakukan sholat berjamaah lebih mudah untuk menghilangkan waswas, penyakit mental, dan juga ada waswas syaitan, godaan daripada setan. Sehingga lebih mudah kalau kita melakukan sholat dengan berjamaah. Kemudian kemakruhan di dalam sholat berjamaah. Ada makruh, hal-hal yang menjadikan makruh kalau kita melakukan sholat berjamaah. Kita baca saja, mohon dilihat di kitabnya. Pertama adalah berjamaah di belakang orang yang memakai pakaian bergambar atau bertulisan di bagian belakangnya. Waduh, Allahu Akbar. Tulisannya serem lagi. Lu ngapain lihat gua terus? Kita sholat jadi ngapain? Itu kurang ajar banget.
Apa ini? Ada tulisan ganggu, makanya tolong. Kalau punya baju yang bertulisan di belakangnya, jangan dipakai sholat, ganggu yang lainnya. Biarpun slogan Allah, jihad dan sebagainya, nggak perlu itu semuanya. Di belakangnya nggak ada tulisannya. Ingat ya, kalau buat kaos-kaos, kadang-kadang ya semangat orang berdakwah, tapi kurang ilmu. Kaosnya langsung jihad, mati syahid atau apa. Bagus kalimat-kalimatnya, tapi kan baca orang jadinya. Apalagi gambar. Gambar apa pasti gunung. Ada mataharinya, itu pohonnya miring. Kurang bagus lukisannya. Ngamun kita gara-gara ada gambarnya itu. Ya. Jangan kalau Anda menggunakan bergambar jangan dipakai untuk sholat, mengganggu orang lain menjadi makruh. Yang kedua adalah memakan petai, bawang atau bau-bau, bukan makan saja. Kalau ternyata ada sesuatu yang menjadikan orang nggak nyaman, makruh kita. Maka dianjurkan kalau mau sholat berjamaah itu mandi dulu biar bersih, wangi, gitu loh. Jadi jangan sampai datang ke masjid, masya Allah, bikin orang satu masjid pusing. Karena dengan bau badan kita, bau mulut kita, bersih dong, bau baju kita. Bajunya bersih, tapi bau kan juga nggak enak. Bersih apa? Ini santri biasanya ngerendam kelamaan. Bau jadinya nggak enak itu, apek itu, pusing yang bersih. Yang ketiga adalah tidak meluruskan barisan. Lah ini yang sering dilupakan oleh ahli sholat berjamaah. Bahkan mungkin dia baca kitab-kitab gede, Minhaj, kitabnya serem-serem, Fathul Mu'in. Tapi kenapa ngurusin barisan aja kok nggak bisa? Padahal Nabi memerintahkan dalam beberapa hadis, belasan hadis, mengajarkan Nabi untuk ngatur barisan. Nanti akan kita sebutkan satu demi satu. Agar kita semakin semangat dalam berjamaah. Ngatur barisan, meluruskan barisan. Sampai Nabi mengajak melatu samuna sufufakum. Nanti ada. Kau akan luruskan barisan kalian atau pilihannya kalau enggak akan pura-pura rendah hatimu. Nanti. Insya Allah kita rinci satu demi satu. Kemudian bermakmum kepada orang fasik tadi kita sebutkan. Imamnya fasik, pemabuk, berjudi adalah bikin gelisah hati. Makruh. Bermakmum kepada orang yang kena waswas. Allahu Akbar. Giliran makmum takbir, balik Allah, ulang lagi. Ini imam apaan nih? Imam waswas, jangan jadikan imam kalau dia waswas. Jadi makmum saja biar ngikut. Bermakmum kepada orang yang sering salah dalam baca Al-Quran. Bacaannya berantakan. Makruh. Makruh. Membarengi imam dalam melaksanakan rukun-rukun sholat selain takbiratul ihram. Jadi barengi imam rukuk bareng. Kadang-kadang malah mendahului. Dosa kalau ini bukan makruh lagi, haram mendahului imam. Enggak betah imamnya sudah sepuh, rukuknya lama-lama sehingga sang makmum yang muda ini mau mendahului dulu. Haram kalau mendahului. Bareng saja makruh. Selain takbiratul ihram, kalau takbiratul ihram enggak boleh bareng, kalau bareng batal. Nanti juga akan disebutkan. Kemudian berdiri sendirian di luar shaf. Nah ini termasuk ilmu nanti akan kita bahas. Kalau Anda sholat berjamaah lalu Anda terlambat, jangan Anda buat barisan sendiri di belakang. Itu makruh dan kemakruhannya menghilangkan pahala jamaah. Maka caranya apa? Nanti akan disebutkan. Caranya adalah Anda ngambil barisan di depan setelah takbiratul ihram, ngasih isyarat kepada temannya agar mundur sehingga Anda tidak sendirian di belakangnya. Ini semuanya perlu ilmu. Cuman biasanya melanggar justru orang yang fikihnya gede. Aneh. Kalau tanya belajar apa Ustadz itu? Santri itu, oh dia sudah belajar minhaj. Bahkan dia ranking 1 kalau tidak salah. Tapi kenapa jawabannya begitu? Karena ilmunya ilmu di otak saja, bukan dirasakan. Kalau menjawab pertanyaan mah oke. Tapi nggak pernah dalam memang cara berjamaah sering keunikan. Makanya kita perlu hadirkan ini, buku ini, kitab sholat berjamaah jadi pegangan para imam masjid. Baik, sampai di sini insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya esok hari insya Allah. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Bismillah.